catatan-catatan khusus, iya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Iya, kalau bertemu akan saya sampaikan. Nah, kemudian apakah selain Pak Tri itu banyak juga para purnawirawan TNI punya pemikiran sama? Banyak gitu. Ada yang sangat berani, gitu ya. Oh, Ada bahasanya yang begitu ya. berani, iya ada yang kurang berani. Tapi saya hormati sikap-sikap itu. Tapi pada prinsipnya justru menurut dia bukan cuma TNI saja, kalangan sipil, akademisi juga punya sikap yang sama, terutama kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dia ingin bahwa kalau undang-undang ini diganti, itu sama saja negara ini ditiadakan, kan seperti itu. UUD 45-nya ya, maksudnya yang asli ya? Ya, betul. Dia betul. Jadi paling tidak sampai dengan saya tutup usia nanti, katanya, saya sudah menyampaikan ini. Jangan sampai nanti saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat gitu kan. Iya. Pak Tri kan bicara juga dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, begitu Bung Hersu. Ya. Antara lain juga mengapa dia juga bicara bagaimana Pancasila ke depan, apa peran BPIP gitu. Ini kan menurut dia selama era reformasi ini praktis nilai-nilai Pancasila itu diabaikan ketika dulu kita semua menjadi mahasiswa harus mengikuti penataran P4, ada BP7 segala macam. Ya, dia bersyukur ada BPIP walaupun menurut dia belum sempurna, tapi setidak-tidaknya ini lembaga yang bisa menjadi modal untuk kita kembali ke nilai-nilai dasar Pancasila. Karena itu dia juga selalu memberi banyak sebenarnya off the record yang beliau ucapkan, saran-saran kepada siapa tentang apa begitu ya. Tapi saya juga terkejut ketika beliau berbicara soal posisi wakil presiden yang dipegang oleh Gibran ini. Oh, itu dibicarakan dengan Anda ya? Itu dibicarakan. Ya. Jadi sampai saya tidak habis pikir begitu ya. Karena begini, mohon dibedakan gitu. Proses Prabowo menjadi presiden itu tidak ada masalah gitu. Itu tapi pernyataan beliau atau pernyataan Anda? Pernyataan Pak Tri ini ya? Ya, pernyataan Pak Tri ya. Tapi untuk Gibran ini, itu menurut saya nggak habis pikir dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas sebagai negarawan, mengapa kemudian memaksakan sang anak dan kita sekarang harus menanggung akibatnya. Ya. Artinya dia menceritakan, saya banyak kekurangan, tapi saya dipercaya menjadi wapres. Pendahulu-pendahulu saya juga orang-orang hebat semuanya. Anda catatlah semuanya begitu. Tapi begitu yang sekarang, saya mau ngomong apa lagi katanya. Nah, jadi ketika forum purnawirawan prajurit TNI ini menyampaikan poin-poinnya, menurut saya kok persis ya di poin ke-8 itu kan yang dikhawatirkan Pak Tri Sutrisno. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, terkait ijazah palsu Pak Jokowi yang beredar, dan kini juga ada tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengatakan bahwa wakil presiden diganti melalui MPR. Nah, saya nggak tahu, tadi juga disampaikan oleh Selamat Ginting, dan ada juga persetujuan, dan juga sebagai ini Pak Tri Sutrisno ya, wakil presiden ke-6 Republik Indonesia ya, itu setuju juga memberikan restu ya. Lalu kemudian banyak juga yang setuju sebetulnya ya. Tapi teman-teman, bagaimanapun memang apakah Gibran itu bisa digantikan atau tidak? Lalu pertanyaannya, kalaupun bisa digantikan, siapa yang menggantikan Gibran nantinya?
Siapa yang menggantikan wakil presiden kita itu misalnya? Teman-teman, tahukah siapa yang menggantikannya? Atau siapa yang cocok menggantikan? Kalau saya rasa sih banyak orang yang punya kompetensi yang lebih yang lebih luas, punya pengalaman yang lebih besar, yang lebih banyak daripada Gibran sebetulnya. Tapi siapa orangnya nantinya yang akan menggantikan Gibran ini? Kan itu menjadi pertanyaan kita bersama ya. Tapi memang ya tidak menutup kemungkinan juga sih kalau mau dicopot juga nggak bisa-bisa saja, sah-sah saja sih. Tapi saya nggak tahu sih itu memungkinkan nggak. Tapi mungkin tuntutan itu dikatakan ya pasti ada ya masalah-masalah hukum lah yang ada pada Gibran, atau mungkin ada problem atau pada pilpres kemarin keputusan itu atau apapun itu ya kita nggak tahu juga ya. Nah kalau saya melihat penyampaian dari teman-teman kita misalnya dari Holman, benar juga masa wapresnya nggak ngerti apa-apa. Banyak orang pintar di Indonesia ini. Tolong juga selalu Pak Tri, tolong jaga selalu Pak Tri katanya. All soldaris never die. Ya. Pak Tri sudah tahu negara akan nggak baik bila si Samsul terus dipertahankan. Nasihat orang tua harus didengar dan ditindaklanjuti demi kebaikan bangsa ke depannya. Memang benar yang pilih wapres rakyat Indonesia, tapi orang-orang penjilat cari jabatan dan orang-orang bodoh hanya uang dan bansos. Kalau orang pintar, intelektual, dan pandai berpikir pasti pilih pasangan Ganjar Mahfud atau pasangan Anies. Ya, saya nggak milih sama sekali, teman-teman. Gibran dikader jadi pengganti Jokowi. Apa tidak makin hancur Republik ini? Dan 10 tahun bapaknya berkuasa malah bikin kondisi makin buruk saja. Negeri ini juara dunia makin buruk saja. Negeri ini juara dunia korupsi, kolusi, nepotisme, perusakan alam, penjualan tanah, air, kasus PIK, Rempang, Morowali, perusakan undang-undang, ngejebloskan negara dalam hutang, bangunan triliunan, banyak mangkrak, apa masih kurang? Ya. Ketua MPR-nya tidak berani turunkan wapres. Beda waktu MPR-nya Amin Rais, tingkat Presiden Gus Dur dibibas, bisa diberhentikan. Insting militer apalagi oleh ratusan jenderal dan kolonel biasanya tidak pernah meleset demikian. Berangkatnya jadi wapres bermasalah yang beginilah, jadi gaduh terus. Malah Jokowi kemarin mau 3 periode tapi gagal. Oh negeriku, oh Indonesia. Sudah sepantasnya si Gibran turun jadi wapres. Yang belain Fufafa itu orang-orang yang nggak tahu malu. Di negara ini sudah nggak ada yang pintar. Para pensiunan jenderal sudah tahu asam garam negara lain. Jokowi memaksakan Gibran untuk jadi wapres, tujuannya agar bisa melindungi Jokowi karena kelakuannya yang telah menghancurkan sistem tatanan negara ini dan KKN yang sudah kronis. Yang punya pikiran John Etes disandingkan dengan Anies itu orang-orang yang sakit jiwa. Jokowi jauh tidak sebanding jika maju dibandingkan dengan Anies, rekam jejak dan kecerdasan. Ayolah rakyat dukung penegakan undang-undang pemilu yang dirusak Mulyono. Kembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Prabowo harus tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ngikutin Mulyono, rusak negara Indonesia. Yang buat video terlalu kurang paham hukum demi Prabowo turunkan Gibran itu sama saja nabok Rai Bondo, tangan jirat, tangannya presiden. Setuju kami mendukung Bapak Jenderal Gibran, gak cocok jadi langsung wapres, tidak mampu harus diganti banyak orang yang cerdas. Halo Pak Presiden, Bapak berkiblat ke Pak Tri atau ke Mulyono bin Fufafa. Rakyat berharap Bapak harus mendengarkan nasihat-nasihat Pak Tri. Semoga tetap sehat Pak Tri dan Pak Presiden adili Mulyono dan penjarakan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah nantinya Gibran bisa digantikan atau tidak? Silahkan sampaikan pendapat Anda di video ini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan salam NKRI. Harga mati.